Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rey Surasulinggana, NIM S1B 019-013. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya tentang percobaan 2 modulasi yang berjudul modulasi frekuensi. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum dan satu komunikasi. Laporan saya dari kelompok 9. Bismillah. Jadi ini merupakan cover laporan praktikum dasar komunikasi sebagai judul praktikum. Ada logo instansi Universitas Mataram, nama Ahmad Rey Surasulinggana, NIM F1B 019-013, kelompok 9, Laboratorium Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram tahun 2020. Nah, percobaan 2 judulnya adalah modulasi frekuensi. Nah, lalu di percobaan 2 ini terdapat ada 3 sub yang akan kita amati. Yang pertama, sub pertama, pengamatan rangkaian FM. Tujuannya mengetahui bentuk rangkaian sinyal modulasi frekuensi. Yang kedua, mengamati pengaruh induktor dan kapasitor terhadap sinyal modulasi. Nah, lalu beralih ke sub 2, pengamatan domain waktu. Nah, di sini kita mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain waktunya. Nah, lalu yang kedua, menentukan nilai indeks modulasi pada sinyal modulasi frekuensi. Lalu sub ketiga, pengamatan domain frekuensi. Pada yang pertama, pada pengamatan domain frekuensi ini, kita mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain frekuensi. Nah, yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan frekuensi sinyal informasi dari sinyal carrier terhadap spektrum sinyal FM. Nah, kita ke bagian dasar teori. Pengertian dan tujuan modulasi. Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Nah, itu singkat saja ya. Dan modulasi adalah proses perubahan varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Nah, dengan proses modulasi ini, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Nah, lalu tujuan modulasi transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menekan derau atau intervensi. Yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang kelima, untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Nah, yang bagian kedua, teorema Nyquist. Jadi, dalam dunia pemrosesan sinyal digital, ada suatu proses untuk mendapatkan data digital melalui proses pencuplikan. Artinya, sinyal analog dicuplik atau yang diambil secara diskrit dengan periode TS atau frekuensi cuplik Vs. Nah, agar tidak terjadi kesalahan yang kemudian diberi nama aliasing. Nah, pada Nyquist ini memberikan aturan bahwa frekuensi cuplik minimal harus dua kali lipat frekuensi maksimum di kandung sinyal yang bersangkutan. Semakin banyak proses pencuplikan, maka sinyal akan mendekati sinyal asli, dapat membuktikan dengan perhitungan. A. Proses sampling atau pencuplikan, yang dimana mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, di sini merupakan gambar proses sampling pencuplikan. Bisa dilihat gambar pemberian sinyal pencuplikan pada proses sampling. Nah, bagian ketiga, modulasi frekuensi FM. Modulasi frekuensi definisikan sebagai deviasi di frekuensi saat sinyal, yang dimana sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasi sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal termodulasinya. Nah, kita lanjut saja. Secara matematis, sinyal termodulasi FM dapat dinyatakan dengan EFM sama dengan VC sin omega C T tambah MF sin omega MT dalam kurung ya. Nah, ini mana EFM sebagai sinyal termodulasinya. Terus selanjutnya FM, EM sinyal permodulasi, EC sinyal pembawa, VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, dan MF sebagai indeks modulasinya. Nah, omega C sebagai frekuensi sudut sinyal pembawa radian atau per detik. Omega M frekuensi sudut sinyal permodulasi. Nah, sini merupakan sinyal pembawa. A sebagai sinyal pembawa, B sinyal pemodulasi, C sinyal termodulasi FM-nya.
Lanjut ke indeks modulasi frekuensi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi indeks modulasi ini merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal permodulasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada rumusnya. Deviasi frekuensi maksimum, lalu FM frekuensi maksimum sinyal, permodulasinya MF indeks modulasi FM. Nah, besar indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh tersedia bandwidth lebar bidang untuk keperluan transmisinya. Biasanya besarnya indeks modulasi ini akan dimaksimalkan dengan cara mengatur besarnya deviasi frekuensi maksimal yang diizinkan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini merupakan spektrum sinyal termodulasi FM. Nah, lalu kita ke bagian filter. Nah, filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar mengalirkan suatu pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita ini. Nah, istilahnya, ini filter ini sebagai rangkaian dapat memilih frekuensi agar dapat mengalirkan frekuensi yang diinginkan dan menahan atau membuang frekuensi yang lainnya. Kata lainnya adalah sebagai penyaring gitu filternya. Nah, ada berdasarkan sifat penguatan, filter dibagi ada filter aktif, filter pasif. Filter aktif itu rangkaian filter dengan menggunakan komponen elektronik aktif, yaitu seperti op-amp, transistor, dan komponen lainnya. Nah, lalu filter pasif itu yang menggunakan komponen elektropasif saja, di mana komponen pasif itu adalah seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, berdasarkan daerah frekuensi, filter low pass itu adalah sebuah rangkaian tegangan keluarannya tetap dari DC naik sampai ke suatu frekuensi cut off FC. Ya. Lalu bisa dilihat di sini respon LPF-nya, pita lewat jangkauan frekuensi dipancarkan, pita stop jangkauan frekuensi diperlemah, frekuensi cut off FC disebut frekuensi 0,707, frekuensi 3 dB, frekuensi pojok atau frekuensi putus. Filter high pass itu memperlemah tegangan keluaran untuk semua frekuensi di bawah frekuensi cut off FC. Nah, besar tegangan keluaran tetap, garis penuh adalah kurva idealnya. Nah, seperti ini. Respon HPF gambarnya. Filter band pass itu hanya melakukan sebuah pita frekuensi saja, seraya memperlemah semua frekuensi di luar pita itu. Nah, seperti ini. Lalu filter band stop adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi berada di antara dua titik cut off, sedangkan semua frekuensi berada di luar titik cut off akan dilewatkan. Seperti ini. Ini ada diagram block band stop filter, karakteristik block band stop filter. Kan? Lalu alat dan bahan itu seperti laptop, program Proteus 2221, in-air, cup LH, MinRes 47K, MinRes 220R, program MATLAB 2013, GUI frekuensi modulation demo. Nah, langkah percobaannya itu di sini ada pengamatan rangkaian FM. Di sini kita menggunakan Proteus gitu. Nah, kita membuka Proteusnya, lalu kita install dulu, terus kita menghidupkan komputer, kita install Proteus, lalu setelah itu kita membuka Proteus, membuka program Proteusnya, lalu kita mengklik pick program libraries itu ya. Pick program itu ada di P namanya sana, nanti di layar Proteusnya. Nah, lalu membuat rangkaian frekuensi modulasinya seperti ini. Di sini ada osiloskop, terus di sini ada resistor, kapasitor, dan lain-lain kan. Nah, lalu kita ke pengamatan domain waktu. Di sini kita menggunakan MATLAB gitu. Kita harus mendownload MATLAB 2013 kan di sana, dan diterangkan di alat dan bahannya. Lalu di sini kita mengetik GUID. Kita ketik GUID ya. Lalu setelah itu kita membuka, nanti akan keluar format file atau FIG gitu. Kita klik browser, kita klik run, seperti ini tampilannya. Lalu
dan nanti akan dijalankan gitu. Nah, sini kan kita akan menentukan parameter sinyal informasi, parameter sinyal carrier, terus mengamati bentuk sinyal keluaran dan mengamati bentuk sinyal pengeluarannya. Nah, setelah itu kita mengulangi pengamatan sampai ketemu hasil dari percobaan tersebut. Lalu pengamatan domain frekuensi mengikuti langkah sub itu sama gitu. Dari sub 2 gitu, sub 3 ini sama gitu. Jadi ini sama caranya gitu kan. Sini sub 3 gitu. Sub 3-nya ini. Nah, lalu kita masuk ke data hasil percobaan. Nah, sini kan tabel hasil pengamatan rangkaian FM yang kita gunakan Proteus gitu. Sini data pertama, data kedua, data ketiga, hanya berbeda di di setiap komponen gitu. Nanti akan dimasukkan nilainya gitu. Sini 12 PF 280 370. Kita akan mengetahui bagaimana perbandingan dari pengamatan rangkaian FM-nya. Nah, nanti kita akan masukkan ke tabel data hasilnya. Lalu di sini ada pengamatan domain waktu, kita menggunakan MATLAB gitu kan. Seperti ini. Saya lihat ya, semua yang berbeda hanya FM dengan FC-nya gitu. Nah, ini sampai 10 data. Ada 10 data ya. Nah, lalu ke sub 3, tabel hasil pengamatan domain frekuensi. Sinyal informasi 1 sampai carrier 1. Sini yang berbeda, yang diganti hanya Yang diganti hanya FC-nya saja gitu. Sinyal carrier-nya saja gitu. Yang lain tidak gitu. Nah, di sini nanti akan keluarlah analisa data. Nah, di sini gambar rangkaiannya pada sub 1 pengamatan rangkaian FM. Pada rangkaian FM di atas dapat dilihat bahwa di sini menggunakan generator sinyal dan outputnya menggunakan osiloskop gitu kan. Nah, generator fungsinya itu menginputkan sinyal pembawa dan osiloskop berfungsi untuk menampilkan output berupa gelombang sinyal. Nah, di sini ada komponen resistor, baterai, induktor, kapasitor, dan transistornya. Nah, lalu induktor nanti berfungsi sebagai tempat pengatur dan memfilter frekuensi serta tempat menyimpan arus listrik gitu. Nah, lalu salah satu inputnya dimulai ke osiloskop, channel A maupun channel di sana ada channel A, B, C, D gitu kan. Di sana bisa dilihat di rangkaiannya. Sini ada channel A, B, C, D. Yang dimasukkan diinputkan itu hanya channel A sama B gitu. Lalu nanti setelah itu akan menghasilkan sinyal carrier itu serta dihubungkan dengan kapasitor elektrolit gitu. Dihubungkan, lalu nanti C1 ini bukan sinyal informasi yang akan dihubungkan pada induktor L1. Nah, L1 ini merupakan sinyal pembawa, dan pada kapasitor C2 pada kapasitor C2-nya. C2 bertindak sebagai decoupling, yaitu filterisasi berfungsi penyaring lonjakan tegangan dan hanya melewatkan komponen sinyal DC. Proses modulasi tersebut nantinya akan ditampilkan pada layar osiloskop gitu. Nah, osiloskop itu ini dia. Namanya osiloskop. Nah, berdasarkan analisa hasil modulasi bahwa bentuk sinyal termodulasi FM dapat berubah karena bergantung pada nilai L dan C. Semakin kecil nilai C, maka simpangan pada sinyal semakin kecil. Dan sedangkan semakin meningkat nilai C, semakin besar nilai C, maka simpangan pada sinyal termodulasi semakin besar gitu. Balikannya lah gitu. Jika nilai L dan C-nya besar, maka simpangan yang dihasilkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika nilai L dan C-nya kecil, maka simpangan yang dihasilkan semakin kecil gitu, semakin menurun. Nah, hasil modulasi pada osiloskop gitu. Nah, ini bisa kita lihat, ini gelombang sinyal modulasi, gelombang sinyal termodulasinya. Terus lalu kita akan menghitung itu kan. Nah, sinyal carry, sinyal informasinya gitu. Lalu analisa perhitungan.
Nah, di sini kan kita ketahui bahwa C1 itu 12 PF parafarad itu, resistor 2 80, induktor 1 L1 giga 10. Setelah itu kita masukkan rumus hasil frekuensinya adalah 0,00862632 Hz. Jika nilai C1, C2, L1, C2 dan L1 bertambah, maka frekuensi semakin berkurang. Ini kan sub 2, karena saya domain waktunya. Sini kita mencari sinyal informasi, sinyal carrier, persamaan sinyalnya, sama terus kita mencari indeks modulasi FM. Kita mencari persamaan sinyal FM. Gitu. Nah itu kita mengetahui sinyal FM-nya. Nah bentuk dari sinyal modulasi dalam waktu itu dipengaruhi oleh nilai frekuensi sinyal informasinya dan indeks modulasinya. Semakin besar frekuensi sinyal informasi, maka indeks modulasinya semakin besar dan bentuk sinyal FM yang dihasilkan semakin renggang. Sedangkan apabila semakin kecil frekuensi sinyal informasi, maka sinyal informasinya pada indeks modulasinya semakin besar dan bentuk sinyal FM yang dihasilkan akan semakin rapat. Nah, analisa sinyal domain waktunya, kita cari sinyal informasinya terlebih dahulu. Sinyal carrier-nya kan setelah kita mencari sini SF-nya dan indeks modulasinya itu yang berbeda, tapi 10 data gitu. Nah, kita langsung ketika frekuensi sinyal informasi berubah-ubah, sedangkan frekuensi sinyal carrier terus meningkat. Ketika indeks modulasi meningkat, maka frekuensi sinyal modulasi menurun. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika nilai frekuensi sinyal meningkat, ketika indeks modulasinya nurun, maka nilai frekuensi sinyal modulasinya meningkat. Gitu. Sebaliknya, gitu. Nah, sehingga nilai indeks modulasi akan meningkat ketika frekuensi sinyal modulasi meningkat dan akan menurun ketika frekuensi sinyal modulasi menurun. Nah, ini sub 3 kita mencari sama indeks modulasinya persamaan sinyal FM-nya gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini spektrumnya gitu. Sini dapat ketahui bahwa bentuk sinyal modulasi tinggi dan rapat gitu. Dia ini tinggi dan rapat pada gambarnya. Tinggi dan rapat. Ini dikarenakan karena pengaruh nilai dari frekuensi sinyal informasi dan indeks modulasi dengan nilai VM, VC dan FC yang tetap gitu. Nah, semakin besar nilai FM, maka indeks modulasinya semakin besar dan jarak antara LSB dan USB-nya semakin renggang, sedangkan semakin kecil nilai FM, maka indeks modulasinya semakin kecil dan jarak antara LSB dan USB-nya semakin rapat. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya. Nah, sini analisanya bahwa amplitudo dan frekuensi sinyal informasi bersama pada setiap data yaitu 0,6 volt dan 4 Hz itu. Untuk sinyal carrier amplitudo memiliki nilai tetap sebesar 0,12 volt. Frekuensi berbeda. Nah, jarak gelombang semakin menjauh ketika nilai frekuensi sinyal carrier diturunkan, maka jarak di tiap gelombang semakin rapat. Nah, lalu masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini ada rangkaian FM terdiri tentang sub 1, penjelasan dari sub 1. Sini dari beberapa elemen seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Induktor akan berfungsi untuk menghasilkan sinyal carrier. Jika nilai frekuensi kapasitor dan induktor lebih kecil, maka sinyal keluaran yang dihasilkan pada oscilloscope akan lebih berbentuk gelombang. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan sub 2 pada domain waktu berbentuk yang dipengaruhi oleh indeks modulasinya. Nilai indeks modulasi berbanding lurus dengan nilai frekuensi carrier, sehingga jika frekuensi sinyal carrier bernilai besar, maka indeks modulasi akan bernilai besar. Sub 3, kesimpulan sub 3, domain frekuensi sinyal modulasi dipengaruhi oleh nilai frekuensi informasi. Semakin besar nilai frekuensi informasinya, maka jarak antara LSB dan USB akan semakin merapat. Semakin kecil frekuensi informasi, maka jarak antara LSB dan USB semakin renggang. Nah, lalu yang terakhir, tab pustaka. Sini saya mengambil dari anonim dari 20 untuk praktikum dasar komunikasi.
Fahmi Prasetyo Delcadis 2007 Teknik Telekomunikasi Dasar Bandung. Teknik Telekomunikasi Dasar Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Telekom. Ghazali Saidan 2005 Teknologi Telekomunikasi Perkembangan dan Aplikasi Bandung Alfa Beta. Sekian dari saya penjelasan dari laporan percobaan 2. Kesan saya dalam praktikum ini banyak sekali cobaan yang dimana dalam mengatur hal waktu itu di sini saya bisa belajar gitu tentang bagaimana cara untuk manajemen waktu. Nah, dari mulai praktikum dasar dan aplikasi ini dengan praktikum yang lainnya itu untuk mengatur waktu itu perlu sekali gitu. Jadi saya belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, pesan saya untuk asisten dosen, jangan terlalu mempersulit dan juga jangan terlalu memberikan secara deadline lah gitu. Karena pada dasarnya kita manusia itu berbeda-beda kesibukannya dan mohon dimaklumi. Walaupun itu ada di dunia kerja, tapi di dunia kerja bukanlah hal yang harus tidak semua dunia kerja itu mempunyai denda yang terlalu berlebihan gitu. Kita dilatih, kita belajar di sana. Jadi pesan saya untuk asisten dosen, untuk penjelasannya itu harus lebih diuraikan, harus dijelaskan, dan dalam media Zoom ini kita nggak bisa masih kurang memahami bagaimana diberikanlah gambarannya lah gitu tentang